keluar malam ini. Tanpa bertanya pun, kau pasti tahu tidak kemana aku. Pada usia setua itu. Ya, kenapa? Kau saksi. Aku masih kuat dan di sini. Tidak. Kau telah kehilangan keduanya. Tetapi bukan itu yang membuatku bertanya. Lebih terasa kelebihan itu. Kau sendiri tak pernahkah merasa sanksi? Tak. Tak menatapku? Takkan. Saksian dan ketakutan telah terlampau jauh meninggalkanku. Atau barangkali terlalu sempurna mati lepas. Kau sungguh memiliki keberanian yang luar biasa. Bahkan aku nyaris tak tahu lagi makna kedua kata itu. Keberanian untuk terus menimbun dosa. Merampok tak kenal saksi. Apalagi takut. Kapan kau hentikan semua itu? Pada usia setua ini, mestinya kita mulai berpikir tentang surga. Bukan malah terus menimbun dosa. Apa mau sebenarnya? Kau tak perlu munafik. Apapun yang mendorongmu untuk mengucapkan kata-kata itu. Siapa yang membuatmu jadi rampok ini? Siapa yang dulu selalu menatapi kemiskinan, yang dibakar kecemburuan bila para tetangga punya barang baru, yang mendorongmu untuk datang wajah di belakang? Kau! Setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Aku pun demikian. Dan aku sangat menyesal. Meskipun aku tahu bahwa kau sudah tangguh permintaan maaf. Tapi kau sudah terlalu dalam. Aku telah jadi rampok sejak umur 30-an. Dan kini usiaku 60-an. Ya, separuh umurku telah kuhabiskan sebagai rampok, dibenci dan dibunuh masyarakat, hidup terasing bagai binatang. Kulakukan semua ini demi kau, demi kita, dan demi cinta yang telah mempersatukan kita 35 tahun lamanya. Bukan berkhianat, tapi bertobat. Aku tak tahu kau ini sedang merasakan setan atau habis mengikuti pengajian.
dalam. Dalam duniamu yang sekarang, kau tak punya lagi nurani. Telah kutumpas sejak 30 tahun yang lalu. Kau telah benar-benar menjelma menjadi binatang. Dunia rampau tak kenal nurani. Bagi kamu, hati nurani cuma sampah. Lebih kejam dari binatang yang paling kejam. Persetan. Sebutkan kesalahan. Saya tak sanggup mengatakannya, Ki. Terlalu banyak dosa saya. Saya minta langsung dibunuh saja. Tunggu, saya sebutkan kesalahan agar semuanya tahu. Topet di warung Nyipaina. Ia kelepasan ngomong. Dikatakannya bahwa segala usaha untuk menumpas gerombolan kita ini akan sia-sia. Karena organisasi kita ini sangat rapi dan anggotanya berjumlah ribuan. Akibatnya semua orang menjadi curiga padanya.
katakan tempo hari. Rogo, saya yakin berapa kali kau katakan pada orang-orang kembali ini bahwa menyiangi rumput harus kalian akar-akarnya. Lebih dari 1.000.000 kali, Ki. Kalau begitu, barangkali ia hanya akan kemerah. Sini kau minum. Apa yang terjadi, anak? Tiba-tiba saya seperti melihat anak saya sendiri, Ki. Saya gemetar. Saya tutup wajah saya dengan kedua tangan. Lalu lari. Kau capek, anak. Tak ada yang salah. Barangkali hanya jenuh saja. Memang demikian, Ki. Sampai di rumah, saya tertawa atas kebodohan saya tadi. Bagus. Kau tak menyesal, bukan? Dunia rampok tak kenal sesal, Ki. Bagus, anak. Sekarang pulang. Tengok anakmu. Kau butuh istirahat. Kembalilah. Kembalilah kau ke asalmu, perampok sejati. Dari tanah kembali ke tanah. Dari debu kembali ke debu. Kau berteriak peninggalan di depannya. Ada yang tak kau ketahui selama ini. Jika yang kau maksud adalah kau yang selama ini menjadi algojo dalam kawanan itu, aku sudah tahu. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Bagaimana kau bisa mengerti hampir segala hal tentang diriku? Lewat tidurmu, kau selalu mengingat. Aku bukan hanya algojo dalam kawanan itu. Aku bahkan sudah jadi tangan kanan di belakang. Aku tahu. Aku bahkan juga tahu bahwa sebenarnya kau selalu merasa kesepian.
Sudahlah. Lepaskan semua ini. Kita hidup sebatang kara. Tapi anak tiada sana. Kita sudah tak butuh lagi segala barang duniawi. Tidak. Tidak. Kau tak tahu apapun tentang aku. Buktinya kau bisa bicara seperti itu. Bagaimana mungkin aku berkhianat? Selama ini aku lantaran hukum. Bagaimana mungkin aku sendiri melawan hukum? Kau tahu, dalam kawanan kami berlaku tradisi. Setiap ketabudayaan dan pengkhianatan harus ditebus dengan nyawa. Tidak, tidak mungkin aku berkhianat. Tidak berkhianat, tapi bertobat. Apapun istilahmu, membayangkannya saja, aku tak mampu. Anak buahku menyeret kecelakaan untuk diadili. Dan Dogol, si penjilat itu membacakan tuntutannya. Kisari, dia berniat mengundurkan diri dari gerombolan kita ini. Pengkhianatan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang anggota kawanan ini. Apalagi mengingat kedudukannya sebagai algojo penegak hukum dan tradisi. Lebih-lebih, ia adalah wakil pemimpin besar kita. Ibelah, besar kemungkinannya ia mempunyai ambisi mencatatkan diri dalam sejarah gerombolan kita. Paling tidak sebagai pengkhianat terbesar. Dan semuanya bertepuk tangan. Semuanya tertawa. Paling tidak tersenyum sinis. Pasti ada pula yang berani mengejek. Inilah hukuman yang paling menyakitkan. Diejek oleh anak sendiri. Lalu aku akan meratap-ratap pada dibilang agar aku segera dihabisinya saja. Tapi ia akan tersenyum ramah, menyiksa aku dengan keresnya. Aku tak tahan. Sambil tersenyum pula, ia ayunkan parang ke leherku. Pembunuhan yang paling kejam. Bukan mereka saja yang mampu membunuh tanpa ekspresi, tapi ia yang mampu mencabut nyawa sambil tertawa. Sungguh mengerikan.
nyawaku adalah barang mainannya. Dengar, kau selalu menafsirkan segalanya secara berlebihan. Aku baru memintamu untuk berpikir. Kapan kau akhiri ini semua? Tapi tadi kau meminta aku untuk berkhianat. Bertobat. Dan jangan kau sebut lagi kata berkhianat atau pengkhianat. Pengkhianat dan pahlawan adalah sebutan yang sepihak. Sejak tadi selalu hindari bicara secara sepihak. Karena itu, aku lebih memilih istilah bertobat. Lagi pula, aku sudah terlalu capek memikirkan keduniawian. Sudah terlalu lama aku jadi budaknya. Dan bertobat adalah istilah surga. Tapi aku benar-benar tak sanggup mati sebagai Orang yang bertobat, syukurlah dan ingat, aku belum memintamu untuk menentukan sikap. Sekedar berpikir untuk itu pun sudah bagus untuk mengawali sebuah langkah. Tapi aku capai. Tidurlah. Hendak mana kau? Apa maksudmu dengan pertanyaan itu? Berpuluh tahun lamanya aku jadi rampok. Dan kalau aku keluar malam ini, tanpa bertanya pun kau pasti tahu hendak kemana aku. Sudahlah. Kau capai dan tua. Tidur sajalah dulu. Tapi aku sering merasa kesepian. Terutama bila sedang tidur. Jangan merasa kesepian. Ada aku yang selalu jaga tidurmu. Kau menjaga tidurku Ya, agar kau dengar jauhanku. Ya, kau pasti hendak mengintip mimpi-mimpiku. tidak. Tapi bila kau tak percaya, baiklah. Aku akan menungguimu sambil meracun. Meracun? Kenapa meracun? Apalagi yang bisa dilakukan orang tua selain meracun?
Maksudmu, kau sedang mencari sesuatu, tapi kau juga sedang mencari sesuatu. Ya, Sesuatu atau seseorang. sesuatu dan seseorang. Tepatnya, orang-orang. Aku sedang mencari sesuatu. Sementara itu, orang-orang juga mencariku. Orang-orang. Siapa? Orang-orang kampung. Tapi kau tak perlu ikut khawatir. Mereka tak mungkin berhasil menemukanku. Lihat, itu mereka. Jadi, kau sudah mati. Ya, di sungai. 2 minggu lalu. Ya, ya, aku melihatnya. Tapi kenapa mereka tak bisa menemukan bagaimu? Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa aku ingkar. Hampir tak ada yang berpikir bahwa aku bunuh diri. Apa mati itu sakit? Setidaknya pindah kematian itu karena bunuh diri. Aku memang mencarimu, tapi tidak untuk bercerita. Aku hendak menanyakan sesuatu.
bukan kesalahanmu. Saya terlambat datang untuk pertemuan tempoh hari ini. Dogo, saya nih. Kenapa ia bisa terlambat? Lihat pada catatanmu. Mondo, ia terlambat datang di pertemuan karena istrinya sakit keras. Sakit? Sudah berapa lama, Mondo? 2 minggu, Ki. 2 minggu? Dan ia masih hidup? Jadi, kau belum cukup saya? Belum, Ki. Ingat saya, aku bisa mengirimmu ke neraka atas telegramu ini. Ku ampuni kau kali ini, tapi tidak lain kali. Aku tak bisa membiarkan penyakit menggerogoti kalian. Apalagi penyakit orang lain. Kan begitu, Dogo? Betul, Ki. Hukuman kita berbunyi, barang siapa dalam kelompok ini memiliki istri, anak, atau sanak keluarga yang menjadi tanggungannya mengalami sakit hingga 2 minggu, maka ia harus mengikhlaskan yang sakit itu dibunuh. Tidak, tidak, kau tak boleh membunuhnya. Aku telah menandai garis suku. Jangan protes, Bigo. Protes berarti melawan hukum. Dengar ini. Barang siapa satu kegiatannya dalam gerombolan ini terganggu oleh sebab si sakit itu, dan 2 merasa keberatan atas eksekusi terhadap si sakit, terutama apabila keberatan itu dipertampakkan dengan tindakan konkret, maka ia dikenai hukuman mati. Dan kamu telah melanggar keduanya. Hukuman mati saja belum cukup bagimu. Sabar dulu, Dogo. Seperti juga Sari, Mondo ini, aku tahu betul kesetiaannya. Dan seperti Sari yang aku beri kesempatan sekali lagi, Mondo pun demikian. Bila hukuman mati saja tidak cukup, bukankah sebaiknya ia dihukum hidup saja? Seringkali hidup lebih menyedihkan ketimbang mati. Kan begitu, Dogo? Ki Belang memang seorang pemimpin yang bijaksana. Tapi ini Mondo harus tetap dieksekusi. Bagaimana sekali-kali aku minta sang Algojo Untuk memutuskan sendiri, tentu menarik, bukan? Apalagi
Immortal memang seharusnya dibunuh. Bangsa, kau parah saja. Kau tega melupakan persahabatan kita. Kau lebih sayang pada kedudukanmu. Kau boleh pulang saja, boleh makan bagaiku, tapi tak akan kubiarkan kau melukai istriku. Langkai dulu mayatku. Kenapa ragu, Sari? Jaga dia. Atau kau ragu karena ia sahabatmu, Sari? Cepat sekalian. Atau kau ingin dalam penjara? Tidak. Tidak. Kenapa kau tak mau melakukannya, Sari? Aku sudah melakukannya. Aku tak mau melakukannya untuk kedua kalinya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Justru kenapa aku harus mengulanginya? Kenapa aku harus mengulangi hal yang sama? Kenapa? Itu tugasku sebagai seorang abuju, bukan? Memenggal leher demi leher tanpa pertanyaan dan gerak yang sama pula. Sudah, tak usah menempatkan dirimu terlalu tinggi. Jujur saja, bagiku kau cuma mesin, tak lebih dari itu. Sama seperti kroco-kroco itu. Kalau kau menolak melakukan tugas, aku bisa merendammu ke neraka seperti yang sudah kulakukan pada anak buahku yang lain. Aku tak butuh kalian. Kalianlah yang meratap-ratap datang padaku. Karena kalian butuh makan. Nah, selesaikan tugasmu. Tapi aku capek. Kuliah rampok tak kenal capek. Tapi aku sedang tidur. Apa rampok tak boleh tidur? Kenapa kau datang dan mengganggu mimpiku? Karena aku ingin menanyakan sesuatu. Sari, benarkah kau sudah membunuhku? Benarkah kau sudah melakukan makar? Makar? Bagaimana mungkin? Aku sedang tidur. Benarkah kau hendak mengkhianatiku? Tak kau lihatkan tubuhku yang sedang tidur berdegur di sana itu? Aku tak membiarkanmu mengkhianatiku. Tak akan kuberi kesempatan. Bahkan sekedar dalam mimpi pun tidak. Bagaimana, Sari? Benarkah kau hendak membunuhku? Aku tak tahu. Memikirkannya saja
Aku bahkan tahu bahwa kau tak bisa menjadi tua. Sejak kanak-kanakku hingga sekarang ini, yang kulihat adalah sosokmu yang sekarang ini. Tanpa bertambah tua sedikit pun. Sering kupikir, kau ini bukan manusia. Tak ada kesaktian yang mampu melawan usia. Aku adalah kejahatan itu sendiri. Karena itu, aku tak bisa jadi tua. Tak bisa mati. Jadi benar, kau tak bisa mati. Tepatnya, sulit sekali. Atau nyaris mustahil. Aku dibutuhkan demi kelangsungan hidup dunia ini. Jika aku mati, masih adakah kebaikan? Dengan apa kalian mengukurnya? Dan bila kau mati, apa yang terjadi? Kiamat. Aku jadi makin tahu apa yang mesti kulakukan. Aku bahkan tak tahu apa yang mesti kupikirkan. Dengan satu syarat, aku dapat menolongmu. Bila kau mau membunuh musuh besar, akan kutunjukkan apa yang mesti kau lakukan. Lalu, kau akan terbebas dari segala mimpi burukmu ini. Lalu siapa musuh besarmu itu? Siapa yang harus kubunuh itu? Tidak. Istriku sendiri. Hati nurani. Kau salah bila selama ini beranggapan bahwa kau telah membunuh Nurani. Ternyata ia masih hidup. Bahkan ia yang mendorongmu untuk mengkhianati. Bagaimana Sarin? Apa kau hendak mengundang kiamat itu sendiri dengan mencoba membunuhku? Aku belum bisa berpikir. Tentu saja kau boleh memikirkannya dulu. Tapi jangan terlalu lama. Tak cukup waktu untuk itu. Baiklah. Sambil menunggu kau berpikir, akan kuberikan sedikit hiburan. Romo! Sayangi, Suruh anak-anak tunggu. baik. Woi, kembali. Apa ini?
nikmatilah tugasmu. Anggap saja ini penyegaran. Jangan bunuh suami saya. Sekali ini saja, saya sanggup menggantikannya. Tanpa menggantikan kamu, kau memang harus mati. Memang biadab, kejam. Diam kau perempuan tua. Dan kau manusia tak kenal perih kemanusiaan. Mana persahabatan yang telah kita bina berpuluh tahun lamanya. Aku harus bisa memisahkan antara tugas dengan persahabatan. Tugaskan aku membunuh sahabatku hanya karena ia terlambat datang. Padahal ia menunggui aku yang sedang sakit. Ia telah mengabdi bersama kalian berpuluh tahun lamanya. Dan kini kalian tega dan membunuhnya karena perkara yang sepele. Bahkan kau yang menjadi sahabatnya justru yang akan mencabut nyawanya. Ini yang kau namakan tugas. Ini bukan tugas, ini kepuasan. Diam! Tidak, kalian tak boleh membunuh. Brengsek! Buka mulutnya kau! Aku capek! Tapi kau bisa kan? Aku tahu kau mampu melakukannya. Karena kau sudah melakukannya. Sebenarnya ini tak lebih dari sekedar mengingatnya kembali. Nah, anak-anak, kalian boleh mundur. Aku sudah cukup puas dengan pertunjukan tadi. Benar-benar persis seperti aslinya. Sekarang tiba saatnya untuk menunaikan tugas utama. Bunuh nuranimu. Pakailah ini. Tidurlah lelakiku. Tidurlah dengan nyaman. Banyak yang mesti kita pikirkan esok. Nah, ayo bunuh dia sekarang. Bunuh istriku sendiri. Nuranimu. Sebenarnya
Sebenarnya, aku dan dia ada dalam kau. Bila kau ingin kekal bersamaku, kau harus menyingkirkannya. Kau harus melenyapkannya. Kau harus melenyapkan untuk selama-lamanya. Relakan dia mati. Aku belum memintamu untuk berbuat. Berpikir sajalah dulu. Semisal kita mati esok, sudah siapkah kau? Apa bekalmu? Sanggupkah kau bertemu Tuhan dengan tangan berbasuh darah begitu? Jangan bicara soal mati. Tapi ia memang harus mati agar kau bisa terus kekal bersamaku. Kita tak akan lagi pernah mati. Kejahatan memang tak bisa mati sebelum masanya tiba. Tapi kau bisa. Tak ada manusia yang mampu melawan usia. Tinggal cara kematian yang bisa kau pilih. Bersama Kibelang, kau akhirnya akan rapuh dimakan usia. Lalu kau pun dibunuhnya. Atau karena ketuaanmu, kau jadi kehilangan kekuatan dan kegesitan. Lalu kau tertangkap. Orang-orang menggantungmu di lapangan sebagai musuh masyarakat.
yang